wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo anak-anak, apa kabar? Bu Indah doakan kalian dan keluarga dalam keadaan yang sehat walafiat. Kembali lagi dengan layanan bimbingan konseling. Kali ini Bu Indah akan menyampaikan materi tentang karakteristik gender. Dan sebelum Bu Indah mulai materinya, Bu Indah mau tanya dulu sama anak-anak. Sudah siap mengikuti materi kali ini? Sudah menyiapkan buku catatan? Bu Indah harap selama penayangan materi nanti kalian mencatat poin-poin pentingnya ya. Oke, kita mulai saja. Selamat menyaksikan. Tujuan dari layanan ini adalah peserta didik dapat memahami pengertian dan menganalisa tentang karakteristik jenis kelamin dan gender. Pernahkah kalian mendengar kata gender? Jika jawabannya laki-laki dan perempuan, yuk kita lihat sama-sama benarkah itu jawabannya? Pengertian jenis kelamin adalah bawaan sejak lahir yang mengacu pada kondisi biologis, anatomis, dan komposisi kimiawi pada pria dan wanita. Di antaranya organ reproduksi, gen, hormon, dan kromosom. Yang membedakan, pria tidak bisa hamil dan wanita bisa. Sedangkan gender adalah perbedaan peran, status tanggung jawab, fungsi perilaku yang diberikan oleh masyarakat atau budaya terhadap laki-laki dan perempuan, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Lalu apa saja perbedaan jenis kelamin dan gender? Jenis kelamin tidak dapat berubah atau bersifat biologis, contohnya organ reproduksi laki-laki atau perempuan. Sedangkan gender dapat berubah peran dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya lebih banyak perempuan menjadi juru masak saat di rumah, tapi jika di restoran lebih banyak laki-laki yang menjadi chef. Jenis kelamin merupakan ciptaan dan ketentuan dari Tuhan. Misalnya, perempuan bisa haid, hamil, melahirkan, menyusui, sedangkan laki-laki tidak bisa. Gender merupakan buatan manusia melalui proses sosial. Contohnya, laki-laki dan perempuan sekarang berhak menjadi ketua RT, RW, bupati, presiden, menjadi seorang pilot, astronot, dan lain-lain. Jenis kelamin tidak dapat dipertukarkan, contohnya jakun pada laki-laki dan payudara pada perempuan. Sedangkan gender dapat dipertukarkan, contohnya citra atau jadi diri dan peran seorang laki-laki dan perempuan. Misalnya karakteristik maskulin bisa dimiliki seorang perempuan dan karakteristik emosional juga bisa dimiliki oleh seorang laki-laki. Begitupun seluruhnya. Jenis kelamin berlaku sepanjang masa, contohnya status sebagai laki-laki atau perempuan. Gender tergantung kebudayaan dan kebiasaan setempat. Contohnya, setelah Indonesia merdeka saat ini, perempuan memiliki kebebasan untuk mengenyam pendidikan. Jenis kelamin berlaku di mana saja, di rumah, sekolah, kantor, di mana saja. Laki-laki tetap seorang laki-laki dan perempuan tetap seorang perempuan. Gender tergantung kebudayaan setempat, contohnya daerah Minangkabau yang memiliki sistem yang mengakui dan menjunjung tinggi kaum perempuan. Sayangnya gender selama ini dipahami secara keliru dan dianggap sebagai kodrat yang berarti ketentuan Tuhan. Biasa disebut dengan pembakuan gender. Misalnya, mendidik anak, mengelola dan merawat kebersihan dan keindahan rumah adalah kegiatan yang dilakukan perempuan dalam masyarakat tertentu. Padahal peran tersebut dapat dipertukarkan karena bisa saja dilakukan laki-laki. Pemahaman peran gender ini sangat membantu kita untuk memikirkan kembali tentang pembagian peran yang selama ini dianggap telah melekat pada manusia. Dampak yang ditimbulkan dari pembagian gender antara lain beban ganda, stigmatisasi, labelisasi, marginalisasi, eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi.
Dengan mengenali perbedaan gender sebagai sesuatu yang tidak tetap dan tidak permanen, akan memudahkan kita untuk membangun gambaran tentang realitas relasi perempuan dan laki-laki yang dinamis. Sekarang tugas anak-anak adalah uraikan pendapatmu bagaimana seharusnya pembagian peran gender yang tepat di lingkungan sekolah saat kegiatan, pemilihan pengurus kelas, persiapan lomba kebersihan kelas, melaksanakan piket kebersihan kelas, pembagian tugas petugas upacara bendera, dan tugasnya dikerjakan berupa narasi di buku tulis ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, demikianlah tayangan materi tentang karakteristik gender kali ini. Bu Indah harapkan apa yang Bu Indah tayangkan tadi baik membawa manfaat bagi anak-anak, khususnya pemahaman tentang jenis kelamin dan gender serta karakteristiknya. Sampai jumpa lagi di pertemuan pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.